Selain itu, ia juga melakukan membantu kasus pemukulan perempuan di SPBU yang melibatkan anggota dewan. Rencananya Hotman Paris akan membuka konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di Bali. Sementara itu, mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun memprediksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan sangat rumit saat memasuki tahap persidangan. Hakim Agung periode 2011-2018 tersebut pun membandingkan kerumitan kasus ini dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida pada 2016 silam. Sebagai informasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Terkait hal itu, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Verdi Sambo, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo kini menyandang 2 status tersangka dari kepolisian dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah ditetapkan menjadi tersangka otak pembunuhan berencana, kini Verdi Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice. Verdi Sambo menjadi tersangka obstruction of justice bersama 6 perwira polisi yang lain. Istri Brigjen Hendra Kurniawan, Sealisha, mengunggah surat pernyataan dari Irjen Verdi Sambo. Dalam surat itu, Verdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan yang merupakan suami Sealisha tidak terlibat perusakan DVR CCTV di pos Satpam. Surat yang ditulis tangan dan dibubuhi materai itu diunggah Sealisha melalui Instagram Story pada Kamis 1 September kemarin. Semula, Sealisha mempertanyakan perubahan status Brigjen Hendra Kurniawan yang dinilainya begitu cepat. Menurutnya, Brigjen Hendra Kurniawan diperiksa sebagai saksi pada Senin 29 Agustus, maksud kami 29 Juli lalu. Namun hanya dalam 3 hari status Hendra Kurniawan berubah menjadi tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Selanjutnya, Sealisha mengunggah surat pernyataan yang dikirim Verdi Sambo terkait nasib Brigjen Hendra Kurniawan. Melalui tulisannya, Verdi Sambo meminta maaf kepada rekan sejawatnya di Polri terkait penyampaian informasi yang tidak benar terkait kronologi meninggalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam itu mengaku hal tersebut dilakukannya sebagai skenario untuk menjaga kehormatan keluarganya. Verdi Sambo lantas menjelaskan ihwal pengecekan CCTV di pos Satpam Komplek Rumah Dinas Verdi Sambo. Ia menjelaskan pengecekan dan pengamanan CCTV yang diduga dilakukan mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria adalah perintah Verdi Sambo sebagai atasan. Terkait viralnya DVR CCTV yang rusak sehingga menimbulkan laporan polisi dan dugaan keterlibatan anak buahnya, Verdi Sambo mengatakan adalah perintah serta tanggung jawabnya yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Mantan Kapolres Purbalingga ini juga menyatakan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat dalam perusakan CCTV di pos Satpam. Sementara yang dilaporkan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria adalah tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 yang cacat prosedur. Menjelang akhir surat, suami Putri Chandrawati itu berharap surat pernyataannya bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik Polri. Ia berharap penyidik tidak memproses hukum ia berharap penyidik tidak memproses hukum orang yang tidak bersalah. Ia juga kembali menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria sudah lama bertugas di Biro Paminal Div Propam dan menjadi aset SDM Polri. Bila menilik tanggal pembuatan surat yaitu 30 Agustus 2022, maka hari itu bertepatan dengan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J.
Alasan tidak ditahannya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati setelah menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat menjadi perbincangan publik. Putri dituding mendapat keistimewaan karena tidak seperti tahanan wanita lain yang kondisinya sama seperti dirinya. Diketahui Polri tidak melakukan penahanan terhadap Putri karena alasan kemanusiaan akibat Putri masih memiliki anak yang masih balita. Meski tidak ditahan, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut Putri tetap diminta untuk melakukan wajib lapor 2 kali dalam sepekan hingga melakukan pencekalan agar Putri tidak melarikan diri ke luar negeri. Sebelumnya, permohonan penangguhan penahanan untuk istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, disetujui. Keputusan ini membuat artis sekaligus aktivis Melanie Subono geram. Melanie Subono hingga menuliskan surat cinta untuk hukum. Opini tersebut dia tulis dalam akun @melaniisubono pada Kamis 1 September. Akun Melanie Subono hanya mengunggah tangkapan layar berita yang menyebut istri Verdi Sambo tidak ditahan karena kemanusiaan. Melanie Subono menyinggung bagaimana nasib rekan dan kasus lain yang juga memiliki balita. Satu di antaranya untuk kasus yang dihadapi almarhum Vanessa Angel. Saat itu Vanessa Angel masih memiliki anak Galaskai yang berusia 4 bulan. Selain itu Melanie juga menyinggung masih ada sosok lain yang juga tetap ditahan. Mereka adalah baik Nuril hingga Angelina Sondak. Melanie juga menyindir jika masih banyak tahanan yang justru melahirkan di lapas. Satres Narkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan 6 terduga pengguna dan pengedar narkotika di 3 titik TKP yang berbeda pada Kamis 1 September. Ada 1 perempuan asal Bandung dari 5 terduga narkotika yang berhasil dijaring oleh Satres Narkoba Polresta Mataram. Sementara itu, Satres Narkoba Polresta turut mengamankan sabu seberat 15,68 gram dan 1 buah ekstasi berwarna coklat dengan logo Ferrari. Kasat Res Narkoba Polresta Mataram Kompol Imade Yogi Purusa Utama memberi beberapa keterangan selesai penangkapan pelaku narkoba pada Kamis 1 September. Yogi turut menjabarkan penangkapan anggotanya di 3 titik yang berbeda pada Kamis 1 September malam. Dengan TKP pertama di sebuah kamar kos di Jalan Beak Ganggas, lingkungan Karang Tangkeban, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Yogi menjabarkan RH membawa 2 klip bening yang berisikan kristal bening, diduga narkotika dan 1 buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 poket narkotika diduga sabu. Selain barang tersebut, RH juga turut kedapatan membawa uang tunai hingga alat konsumsi sabu. Atas penangkapan RH, tim operasional Satres Narkoba melakukan pengembangan ke TKP selanjutnya. Benar saja, di TKP kedua, tim Opsnal menangkap 3 terduga pengedar narkotika jenis sabu. Di TKP kedua, tim Opsnal mengamankan R, berusia 41 tahun, S 34 tahun, dan 1 orang wanita asal Bandung berinisial FF berusia 27 tahun. Selain sabu, ditemukan 1 buah ekstasi warna coklat dengan logo Ferrari yang dibungkus dengan bungkus Hansaplast. Di TKP kedua ini,
menurut Kompol Yogi. Adapun sejumlah uang tunai sebanyak 6 juta rupiah yang berhasil disita sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut asal uang tersebut. Usai mengamankan sejumlah barang haram dan terduga pengguna dan pengedar narkotika, tim Opsnal kembali melakukan pendalaman. Setelah dilakukan pendalaman, tim Opsnal Satres Narkoba lagi-lagi meluncur ke TKP ketiga di lingkungan Abian Tubuh Barat, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram. Setelah dilakukan penggeledahan, IGB dan IGM terbukti membawa satu bandel plastik klip bening lengkap dengan alat konsumsinya. Selanjutnya, 5 terduga digeret ke Mapolresta Mataram guna penyidikan lebih lanjut terkait peran dan lainnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.